Putusan 62 seolah-olah menggebrak labirin kita. Dan di sebagian di tulisannya Titi juga mengatakan ini kayak pertobatan MK ya. Dan di situ MK bahkan menemukan kalau diberlakukan ambang batas yang merujuk perolehan kursi dan suara pemilu yang lalu, dia mengandung ketidakadilan dan diskriminasi terhadap partai-partai politik baru. Tapi itulah yang membuat titik balik MK, karena MK melihat nampaknya dalam argumen pertimbangan hukumnya demokrasi kita dalam bahaya begitu. Demokrasi kita mengkhawatirkan. Saya sendiri Pak tidak membayangkan MK bisa berbalik ekstrim seperti itu. Jangan sampai kemudian tiket yang diberikan oleh MK ini itu menjadi pestanya oligarki, pestanya para elit. Karena apalagi pencalonan di kita itu kan semua bergantung ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Dan isu yang akan ditampilkan dalam episode kali ini adalah berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62, Judicial Review 62, garis miringnya 22 Romawi 2024. Ini semacam hadiah atau kado dari Mahkamah Konstitusi yang berkali-kali menolak, hampir lebih dari 30 kali menolak isu atau gagasan mengenai presidential threshold. Penjaga kewarasannya adalah orang yang memang mempunyai keahlian dan mendedikasikan pengetahuannya di bidang kepemiluan. Titi Anggreni. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu. Akhirnya ya Pak Bebe. Kasihan teman-teman Titi diuji dengan sakit, tapi alhamdulillah. Padahal ini penting banget, beliau nih mestinya jadi ahli di kasus-kasus pilkada ya, kebanyakan nanti mungkin. Enggak sih Pak, enggak banyak. Enggak banyak ya. Ya, karena juga memang membatasi diri. Dan memilih juga ya kasus-kasus yang menarik ya supaya bisa memastikan bahwa tidak menjadi bagian dari kecurangan yang dilegitimasi begitu. Betul, setuju. Sama memberi ini kali ya, kalau bisa itu ada sesuatu yang baru yang muncul. Ya, betul, dari perlihatan ini untuk kepentingan isu-isu demokratisasi, elektoral dan macam-macam kayak gitu. Ti gimana Ti? Putusan 62 seolah-olah menggebrak labirin kita. Dan di sebagian di tulisannya Titi juga mengatakan ini kayak pertobatan MK ya. Teman-teman, karena isu mengenai presidential threshold yang mau dinolkan. Tadinya 20% ya. Iya, 20%. Dan itu diatur di pasal 222 Undang-Undang nomor 17. Nomor 7 tahun 2017 ya. Udah 30 kali lebih dicoba diuji sejak tahun 2008. Sudah 17 tahun, sudah 30 kali. Akhirnya MK mengubah posisi konstitusionalitasnya. Dan ini menjadi menarik dikulik. Kenapa berubah? Biasanya MK mendasarkan pada dua argumen. Legal standingnya tidak ada, sehingga orangnya tidak bisa mengajukan. Terus kedua, ini isu open legal policy. Tapi rupanya ada sesuatu yang mengusik. Ya, hal-hal penting. Sehingga kemudian MK menggunakan frasa kata yang jarang sekali digunakan. Terjadinya intolerable injustice, ketidakadilan yang intolerable. Ketidakadilan yang intolerable. Frasa itu digunakan oleh MK untuk menjustifikasi argumen yang dibangunnya. Bisa cerita itu? Iya, mungkin untuk membantu memahami ambang batas ini kan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu kalau ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden, berupa kepemilikan kursi di DPR minimal 20% atau memperoleh suara sah pemilu DPR secara nasional minimal 25%. Dari mana didapatnya? Karena kita pemilu serentak, DPR dan presiden bersamaan, diambil dari pemilu 5 tahun lalu. Jadi kalau 2024 diambil dari kursi dan suara pemilu DPR hasil 2019. Nah, rezim ambang batas ini sudah berlangsung sejak pemilu pertama kita Pak BW, 2004. Tapi pada waktu itu ketentuan persyaratannya di Undang-Undang 23 2003 adalah
memiliki kursi minimal 15% atau suara pemilu DPR minimal 20%. Tapi karena itu pilpres pertama, ada ketentuan peralihan. Tidak diberlakukan syarat itu di 2004, melainkan yang diberlakukan ketentuan peralihan minimal punya 3% kursi atau suara minimal di pemilu DPR 5%. Makanya rezim ambang batas di 2004 pilpres pertama itu menghasilkan 5 pasangan calon. Dari 24 partai politik peserta pemilu, kan dulu waktu itu pemilu DPR-nya duluan, baru pilpres. Nah, 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada waktu itu sebenarnya terbuka peluang 8 partai yang bisa mengusulkan pasangan calon presiden, wakil presiden, tapi hanya 5 pasangan calon. Lalu kemudian di Pilpres 2009, ini babak kedua rezim ambang batas nih. Berubah ambang batasnya. Alih-alih menerapkan yang tadi skenario awal 15%, naik menjadi harus punya 20% kursi atau 25% suara. Itu diatur di Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Nah, ketika undang-undang ini diberlakukan, itu langsung tuh Pak, ada gugatan bertubi-tubi ke Mahkamah Konstitusi. Diawali oleh permohonan Saurip Kadi. Perkara nomor 52 tahun 2008. Ada juga partai-partai kecil, Hanura, PPRN, Republikan, Partai Buruh, itu semua juga menggugat ke MK. Tetapi semua permohonan ini ditolak oleh MK. Jawabannya sama Pak, bahwa ambang batas minimal untuk pencalonan presiden wakil presiden ini itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Bahasanya MK itu pertama kali dia menggunakan istilah legal policy. Nah, meskipun pada saat itu di tahun 2008 ada 3 hakim yang dissenting opinion Pak. Oh iya? Iya, 2008 Pak. Dari 9 hakim. Siapa sih Pak kalau boleh masih 3 hakim ini Abdul Mukti Fajar, profesor. Yang terakhir posisinya wakil ketua ya. Betul. Terus yang kedua adalah Pak Marwara Sihaan. Nah, yang ketiga Akil Mokhtar. Nah, jadi 3 hakim ini dissenting opinion. 6 hakim lain mengatakan itu kewenangan hukum pembentuk undang-undang atau legal policy. Undang-Undang 42 2008 dipakai terus sampai pemilu presiden 2014. Sama Pak, berlanjut terus yang gugat ke MK. Ada Fajrul Rahman yang dubes kita ya terakhir. Lalu ada Effendi Ghazali. Jadi ketidakpuasan itu memang sudah muncul dari babak kedua ambang batas ini. Nah, babak ketiganya adalah ketika kita mengubah undang-undang pemilu dengan Undang-Undang 7 2017. Lahirlah pasal 222 Undang-Undang 7 2017 untuk pelaksanaan pemilu 2019 dan 2024. Di babak ketiga ini protes dan penolakan itu makin besar Pak. Makin banyak. Betul. Ada Rocky Gerung juga masuk di situ kan. Ada macam-macam kayak gitu. Nah, jadi waktu pasal 222 ini diberlakukan, ini unik nih. Ketika Undang-Undang 7 2017 itu belum dapat nomor, itu ada politisi Gerindra yang langsung menguji ke Mahkamah Konstitusi. Namanya Habibur Rahman. Dia meminta pembatalan pasal 222 ini pada waktu itu. Padahal undang-undangnya belum ada nomor begitu ya. Dan juga partai-partai lain, PBB, Idaman, Perludem, Hadar Nafis Gumai. Sehingga pada rentang babak ketiga ambang batas ini berlaku, itu tercatat sampai Januari 2025 Pak, 2 Januari itu sudah 36 permohonan masuk ke MK. Nah, dari 36 itu rinciannya 27 tidak dapat diterima, 6 permohonan ditolak, lalu 2 dicabut kembali, ya Ki Gendeng Pamungkas dan Jaya Suprana. 33, 35. Tanpa 1 dikabulkan. Nah, jadi breakthrough-nya adalah momentumnya yang mengguncang Republik begitu ya. Itu adalah di putusan 62 PUU strip 22 Romawi /2024 yang dimohonkan oleh 4 orang mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Makanya saya menyebut ini 17 tahun loh Pak perjalanan. Saya sendiri 3 kali menggugat ke Mahkamah Konstitusi bersama Pak Hadar Nafis Gumai. 2017, 2018 dan terakhir
perkara kami dibacakan bersamaan dengan putusan 62. Hanya karena 62 sudah dikabulkan, kata MK, karena kepentingan, tujuan, dan esensinya sama, jadi kehilangan objek. Nah kan 62 dibacakan, perkara saya 101. Jadi di hari itu 4 perkara Pak yang dibacakan 2 Januari itu. Dimulai dengan putusan 62, lalu perkara 87, perkara 101, perkara saya dan Pak Hadar, dan yang terakhir nomor 129 tahun 2023. Ya, jadi ya benar kalau disebut ini adalah pertobatan MK. Oke. Sekarang yang menarik untuk dikaji, pertobatan ini hadir tidak dengan sendirinya. Betul. Pertobatan ini berbasis kesadaran. Iya. Dan kesadaran itu muncul karena ada peristiwa, ada fakta. Iya. Dan ada rangkaian penyebab yang Betul. kemudian orang berpikir harusnya dilakukan Betul. sesuatu. Betul. Sebenarnya apa ya, kalau boleh diidentifikasi yang menjadi dasar penyebab yang kemudian ada swing argumen, dan ini sangat konstitusional banget kan harusnya swing argumennya itu kan. Saya saja sampai di hari H itu Pak, ketika putusan itu dibacakan. Jadi ketika dimulai kan yang memulai membacakan putusan 62 itu Hakim Arief Hidayat. Jadi ketika Hakim Arief Hidayat masuk kepada legal standing diterima di permohonan 62, saya langsung punya firasat ini pasti dikabulkan. Entah apakah sebagian atau seluruhnya. Coba argumen legal standing yang dulu-dulu banyak ya banyak ditolak, sekarang tiba-tiba diterima, apa argumennya MK? Ya sebenarnya nggak ada yang baru Pak BW. Semua yang disampaikan itu sudah pernah disampaikan oleh para pemohon yang ditolak MK. Itu maksudnya MK, argumennya MK kenapa legal standingnya ini diterima itu loh. MK itu sebenarnya sudah mulai berubah pendirian legal standing di putusan-putusan terdahulu. Ingat putusan Almas dong. Almas itu kan warga negara yang memperjuangkan syarat calon presiden. Memangnya dia calon presiden kan bukan? Iya. Nah, jadi dari sana saja sebenarnya sudah ada pergeseran melihat kedudukan hukum warga negara dalam hal ini pemilih, Pak. Justru kalau itu tidak berubah, orang kemudian loh, kok Almas bisa kan gitu kan? Itu yang inkonsisten dari Hakim Anwar Usman dan Daniel Yusmik. Karena kan mereka yang memberikan legal standing di kasus Almas putusan 90 2023, Pak. Dia memberikan istilahnya dissenting opinion di putusan 62. Jadi MK itu, Pak, di dalam beberapa waktu terakhir selalu memberikan kedudukan hukum bagi pemilih. Karena dalam perkara-perkara pilkada dan pemilu, pemilih itu kan aktor utama. Iya. Dia berkepentingan terhadap kontestan yang akan berkompetisi karena dia punya hak untuk memilih. Dia berkepentingan terhadap prosedur pemilu yang adil. Nah, dia berkepentingan terhadap pemilu yang demokratis. Beberapa mahasiswa saya, Pak, itu diterima kedudukan hukumnya oleh MK untuk menguji beberapa pasal dalam undang-undang pilkada, terutama contoh ketika pilkada ingin dimajukan ke September, itu ada 2 mahasiswa dari FHUI menguji ke MK dan walaupun perkaranya ditolak, tapi MK menegaskan di pertimbangan hukum, artinya legal standingnya diterima, bahwa pilkada tidak boleh digeser dari jadwal di bulan November. Itulah yang membuat skenario DPR untuk memajukan jadwal pilkada ke September jadi gagal. Gitu. Oke, legal standing berubah karena memang sudah ada perubahan dan memberi ruang yang lebih leluasa pada siapapun untuk mempersoalkan hak suaranya. Dan ini basisnya pemilih. Basisnya pemilih karena memang di pemilihan itu kan dia mempunyai hak dasar yang secara konstitusional dilindungi. Betul. Apalagi hitungannya one person one vote kayak gitu ya. Nah sekarang kalau yang materialnya, apa yang menjadi dasar perubahan itu? Ya sebenarnya mahkamah tuh bilang begini, kalau dari sisi argumentasi konstitusional ya Pak ya hampir semua yang disebut mahkamah itu sudah ada di permohonan kita kan Pak BW juga kita sama-sama di 2018 ya Pak di perkara 49 2018. Pertama mahkamah memulai dari original intent. Bagaimana situasi perubahan undang-undang dasar. Dan mahkamah menemukan bahwa tidak pernah ada pembahasan tentang ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan itu juga sudah disampaikan oleh hampir semua pemohon, termasuk kita begitu. Lalu mahkamah, nah yang unik nih, mahkamah itu mengatakan, dulu mahkamah bilang pasal 222 ini adalah legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Mau ada, mau tidak ada, itu sama-sama boleh.
Ya. Tapi kata mahkamah, open legal policy atau kewenangan hukum pembentuk undang-undang, kebijakan hukum pembentuk undang-undang itu ada rambu-rambunya. Oke. Yang pertama, dia tidak boleh bertentangan dengan konstitusi begitu. Baik. Oleh karena itu, apa yang dimaksud bertentangan dengan konstitusi? Dia tidak boleh melanggar moralitas, tidak boleh melanggar rasionalitas, tidak boleh mengandung ketidakadilan yang intolerable, tidak boleh menghilangkan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih, dan tidak boleh bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Nah, ternyata kata MK, walaupun MK sudah mengatakan ambang batas minimal pencalonan presiden itu legal policy, tapi masyarakat itu tidak pernah berhenti mempersoalkan dan selalu jadi isu sentral. Artinya yang menjadi aspirasi masyarakat, baik itu politisi, warga negara, partai politik, organisasi kemasyarakatan, ingin menghapus ambang batas itu. Nah, karena itu kata MK, kalau ada satu saja rambu-rambu open legal policy yang tadi sudah dirumuskan dilanggar, MK menjadi bisa untuk mengubah pendiriannya. Nah, oleh karena itu MK menilai apakah terjadi pelanggaran terhadap moralitas, rasionalitas, dan apakah ambang batas ini mengandung ketidakadilan yang intolerable. Nah, kita mungkin urai satu-satu ya Pak yang moralitas. Nah, moralitas ini ternyata kalau dilihat ada kecenderungan semakin kesini itu ambang batas itu lebih menguntungkan partai-partai besar. Lalu juga ada kecenderungan untuk mengarahkan calon itu hanya ada 2. Seperti kecenderungan yang berakibat fenomena calon tunggal di pilkada. Di Pilpres 2014, 2019 kan calon hanya ada 2. Dan di pilkada kata MK kecenderungannya malah menjadi pilkada calon tunggal atau pilkada dengan kota kosong. MK menekankan di situ, kalau tidak diperbaiki ini jangan-jangan pilpres juga akan calon tunggal begitu. Lalu dia menemukan kecenderungan mengarahkan pada 2 calon ini itu berdampak pada polarisasi di masyarakat yang bisa mengganggu keutuhan keindonesiaan kita. Nah, karena akibat dari polarisasi itu. Lalu yang juga dia sebut itu bertentangan dengan semangat perubahan konstitusi. Karena semangat perubahan konstitusi adalah memenuhi kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat itu artinya disalurkan dengan pilihan-pilihan yang beragam. Dan kalau sampai kemudian calon ini dibatasi, hanya dicalonkan oleh partai yang punya kursi di parlemen dan suara pemilu DPR, itu mengaburkan esensi sistem presidensil. Padahal kan kita tujuan perubahan konstitusi ingin memurnikan presidensialisme. Harusnya dalam sistem presidensil mandatnya itu tidak bergantung pada kekuatan parlemen. Nah, sebenarnya bukan argumen baru juga sih Pak gitu. Nah, oleh karena itu kata MK, kalau dibiarkan rezim ambang batas ini, dia akan bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat dan juga pemurnian sistem presidensil yang menjadi salah satu tujuan dari perubahan Undang-Undang Dasar. Dan di situ MK bahkan menemukan kalau diberlakukan ambang batas yang merujuk perolehan kursi dan suara pemilu yang lalu, dia mengandung ketidakadilan dan diskriminasi terhadap partai-partai politik baru. Kan contoh nih Pak, Partai Buruh di 2024. Dia kan tidak punya suara, tidak punya kursi di 2019. Karena dia partai baru yang baru berkontestasi di 2024. Seperti juga Partai Umat misalnya. Nah, Partai Gelora. Oleh karena itu, itulah ketidakadilan yang intolerable itu. Karena ada yang tidak bisa mencalonkan, padahal pasal 6A ayat 2 menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tapi karenanya ada ambang batas tadi, partai politik peserta pemilu menjadi tidak bisa mencalonkan karena dia tidak punya suara dan kursi di pemilu yang masa lampau. Pelanggaran terhadap itu juga ya. Betul. Oke, jadi kalau begitu sebenarnya sangat menarik ya, MK melakukan observasi. Ya betul Pak. Dan MK menempatkan dirinya seperti yang sudah kita bilang itu, dia juga berfungsi sebagai the guardian of the constitution, tapi juga the interpreter of the constitution. Ini baru kelihatan banget di sini nih. Dan bahkan MK kayaknya juga melakukan semacam menulis sejarah
baru Indonesia di bidang konstitusionalitas dengan mengubah presidential threshold ini. Iya. Ambang batas pencalonan presiden. Batasnya, ya. Jadi ini keren banget ya MK. Cuman ada jebakan nggak sih di situ? Iya. Apa yang masih kurang ya? Kalau ini kan berarti keren. Dia pertobatan itu ada dasar argumentasinya. Dan memang harus melakukan ini karena untuk kepentingan Indonesia yang jauh lebih hebat lagi. Tapi jebakan-jebakan apa lagi yang kira-kira nanti mungkin muncul ya untuk supaya bisa dimitigasi gitu? Iya, kalau dibilang sih sebenarnya sebagai orang yang 3 kali menggugat ke MK, mangkel juga gitu ya Pak. Kenapa sih sekarang begitu? Bisa mangkel juga. Iya, kesel juga. Karena kita harus melalui 2014, 2019, 2024. Situasi-situasi gitu ya. Kritikal gitu ya. Betul. Tapi itulah yang membuat titik balik MK. Karena MK melihat nampaknya dalam argumen pertimbangan hukumnya, demokrasi kita dalam bahaya begitu. Demokrasi kita mengkhawatirkan. Ini coba saya bahasakan ya dari kronologis pertimbangan hukum. Dan memang situasi hari ini yang tepat Pak BW. Karena pemilu baru selesai, kita saatnya mengevaluasi dan kita tidak terjebak pada peta politik praktis pemilu 2029 karena masih jauh. Jadi situasi hari ini adalah memang momentum yang paling netral untuk mengevaluasi ambang batas pencalonan presiden karena dia membebaskan kita dari jebakan-jebakan politik praktis kompetisi. Saya mencoba membaca itu dari MK. Jadi saya sendiri Pak tidak membayangkan MK bisa berbalik ekstrim seperti itu. Saya dengan pengalaman memahami langgam putusan MK, memahami perilaku MK selama ini, saya menduga tadinya yang akan dikabulkan itu adalah MK memberi tiket kepada partai parlemen untuk mencalonkan sendiri pasangan calonnya karena dia sudah punya modal kursi di parlemen, tapi bagi partai non parlemen harus bergabung begitu. Dugaan saya begitu Pak. Tapi ternyata konstelasi atau konfigurasi hakim, kan ini hakim ini dari 9, 2 hakim tuh belum pernah memutus ambang batas pencalonan presiden. Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Ridwan Mansur dari Mahkamah Agung, Arsul Sani dari DPR. Lalu 2 hakim kan dissenting opinion ya, tidak heran lah ya. Kecenderungannya kan memang Pak Anwar Usman dan Pak Daniel Yusmik ini cenderung lebih bersetuju pada proposal-proposal pembentuk undang-undang kan. Lalu 3 hakim itu berubah pendirian hukum, yaitu Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, dan juga Guntur Hamzah. Tadinya mereka ini bertiga selalu bilang itu legal policy. Nah ada 2 hakim yang sejak 2017, sejak pasal 222 Undang-Undang 7 2017 diuji tidak pernah berubah pendirian, selalu menyatakan pasal ambang batas pencalonan presiden itu inkonstitusional, yaitu Suhartoyo dan Saldi Isra. Dan mereka posisinya hari ini dynamic duo ini, ketua dan wakil ketua MK. Jadi saya bilang bahwa rekonfigurasi hakim juga ikut menentukan begitu. Nah, apakah masih ada celah? Yang pertama adalah yang absolut dari putusan ini, rezim ambang batas yang merujuk pada perolehan suara dan kursi sebagai persyaratan pencalonan itu inkonstitusional. Tidak boleh lagi kita menyebut 0% karena 0% itu angka. Jadi bagi MK ini bukan lagi soal besaran angka, tapi ini soal inkonstitusionalitas rezim ambang batasnya. Jadi tidak boleh merujuk angka, baik persentase, kursi ataupun suara. Nah, memang ada saran untuk electoral engineering. Saya yang tidak setuju dari putusan MK boleh dong mengkritik ya, karena dia kok takut sekali kalau calonnya terlalu banyak bahasa MK. MK mencontohkan misal nanti kalau peserta pemilunya ada 30, calon presidennya juga 30, itu tidak baik katanya bagi masyarakat. Tidak baik itu parameternya apa? Jadi mengatakan 30 tidak baik dibandingkan 270 juta rakyat Indonesia lalu ada 30 kader-kader terbaik partai, bagi saya sih masih masuk akal begitu. Nah, tapi dari ukuran costly-nya? Nah, kan begini Pak, partai itu juga logis. Karena kenapa? Ketika dia berkompetisi kita pemilu serentak nih Pak.
Oke, dia akan menghitung benar ya. Betul. Jadi kalau dia mencalonkan misalnya politisi yang penerimaan rakyatnya rendah, pasti masyarakat kan akan berdampak juga pada penerimaan terhadap partai. Padahal partai politik juga butuh mendapatkan kursi di parlemen. Nah, dan yang kedua, jangan lupa menjadi partai politik peserta pemilu di Indonesia itu beratnya bukan main, Pak. Kalau kemudian ada pertanyaan gini atau ada challenge, wah kalau begitu siapapun sekarang boleh mencalonkan diri selama ada partai yang mencalonkan diri. Apalagi kalau dia bohir gitu, dia bisa menggunakan kebohirannya itu mempengaruhi partai. Nggak usah semua, karena mahar nggak jadi begitu penting. Dia kasih satu mahar aja ke ini. Jadi itu bisa mengacaukan betul pilihan-pilihan kalau ada orang. Kalau cuma satu orang, kalau ada 20 orang model kayak gitu gimana tuh? Iya, itu yang memang harus dicegah. Jangan sampai kemudian tiket yang diberikan oleh MK ini itu menjadi pestanya oligarki, pestanya para elit. Karena apalagi pencalonan di kita itu kan semua bergantung ketum. Bukan dibangun dari proses yang demokratis melibatkan anggota, melibatkan pengurus. Nanti dia tinggal berkompromi dengan para ketum dan kemudian dapatlah tiket itu. Tapi Pak, itu menurut saya ruang-ruang itu memang menjadi konsekuensi pil pahit dari pilihan kita untuk mendapatkan inklusivitas dan keragaman pilihan. Kan dalam demokrasi juga salah satu eksesnya adalah kita tidak hanya memfasilitasi orang-orang yang mendukung demokrasi. Dia juga bisa diboncengi oleh orang-orang yang justru ingin menjatuhkan demokrasi begitu. Disitulah pembentuk undang-undang yang harus mengatur. Kalau saya ada usul 3 di situ. Memang pertama harus diatur proses demokratisasi internal di partai. Setuju. Ini untuk mengimbangi itu. Jangan sampai proses demokratisasi pilihan yang dibuka oleh MK tidak dilanjutkan dengan internal democratization proses di dalam. Satu itu. Terus kedua, pengalaman baik kemarin. Ada partai yang mencoba mendorong calon-calonnya. Jadi itu dihukum kan. Di beberapa kasus di pemilihan kepala. Ini juga menjadi menarik. Artinya kekuatan civil society harus mendeliberasi argumennya ini, terus kemudian menjadi sebuah kekuatan oposisi. Kalau itu bisa dilakukan, kemudian partai-partai akan berhitung gitu akan berhitung. Terus yang ketiga sebenarnya yang juga menarik, hari ini salah satu bagian yang juga jadi penting mengontrol finansial. Proses demokratisasi itu jadi penting. Iya, betul. Akuntabilitas dana kampanye, dan kita harus mulai berpikir Pak BW untuk mengatur spending cap atau pembatasan belanja kampanye. Tapi ini juga harus diseriusi dengan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Problem di kita ini yang sebenarnya membuat frustasi. Apapun aturan, sebaik apapun aturan, selalu diberi celah untuk tidak efektif. Apakah tidak efektifnya melalui personel yang menegakkannya? Contoh, kita punya pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang nasional tetap mandiri loh, dijamin konstitusi. Tapi kan ternyata preteli melalui rekrutmen yang sangat kental dengan partisan. Jadi tuh gimana ya, mau maju level up nih demokrasinya, tapi selalu buka celah untuk tidak efektif. Jadi kalau memang mau benar, mau baik, tidak cukup kita hanya punya putusan MK yang memberikan akses pada kontestasi yang lebih inklusif. Dia kan mendobrak barrier to entry, mendobrak hambatan untuk masuk dalam arena kompetisi. Tapi Pak, kalau partainya dikelola oleh oligarki, keputusan tersentralistik di hanya ketum, lalu penyelenggara pemilunya curang, ya sudah selesai. Ada 3 lagi yang menarik, Ti. Pertama soal netralitas ASN, netralitas pejabat. Dia bisa menggunakan instrumen-instrumen yang dimilikinya itu bisa mempengaruhi proses pemilihan. Itu yang luar biasa sekali. Padahal udah diatur pasalnya. Pasal 71 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Undang-Undang nomor 10 2016. Itu sudah diatur banget. Tapi law enforcementnya penegakan hukum itu nggak ada. Jadi bagian yang pertama itu netralitas penyelenggara negara. Bagian yang kedua tuh sebenarnya yang juga sangat menarik itu, hari ini kita punya lembaga-lembaga pengawas pemilu itu yang oleh MK dalam putusan presiden kemarin
dia tidak boleh bertindak formalistik, dia harus masuk menemukan. Itu juga belum berjalan. Padahal dalam ketentuan tuh misalnya Bawaslu harus tidak boleh diskriminatif. KPU-nya juga harus independen, bener ya seperti tadi tuh. Itu jadi masalah. Jadi di penyelenggaranya memang harus dibangun banget tuh. Terus yang ketiga memang kita kehilangan ini ya. Dulu tuh di awal-awal reformasi kita punya pengawas ya. Kan sekarang terbatas. Pemantau ya. Iya betul. Titik berubah menjadi tetap pengawas atau peneliti? Regenerasi. Enggak maksudnya ininya. Apa fungsinya tuh tetap ngawasin juga kan kemarin? Perludem maksudnya? Iya Perludem. Iya tetap. Tetap ya. Tetap. Tapi kan sekarang berkurang banget itu kan? Kenapa Pak BW? Organ pengawas dari masyarakat ya, bukan dari negara. Dari Kalau dari negara masyarakat. kan ada Bawaslu. Yeah. Karena masyarakat harus berkompetisi dengan pengawas yang dari negara. Yang dikasih personel, yang dikasih anggaran, dikasih otoritas. Sekarang misalnya pengawas kita punya anggaran 25 triliun mengawasi pemilu 2024 kemarin. Personel sampai ke TPS loh Pak, petugas pengawas TPS. Ada kewenangan yang juga dilekatkan oleh undang-undang. Jadi masyarakat menilai kan sudah ada, dibayar pakai pajak kami. Diberikan kewenangan oleh undang-undang. Problemnya adalah tidak efektif begitu. Sementara kita berinvestasi besar. Nah masyarakatnya makin lemah, pengawas masyarakatnya makin lemah. Usulannya apa tuh? Ya menurut saya sih transformasi Bawaslu ya. Pengawasan itu biar dilakukan oleh masyarakat. Yang harus diperkuat justru penanganan pelanggaran dan penegakan hukumnya. Karena Pak, masyarakat itu pasti akan berpartisipasi kalau dia melihat penegakan hukum itu dilakukan dengan efektif. Pasti akan terpicu. Di 2024 Pak, karena masyarakat merasa kompetisinya dilihat sebagai kompetitif begitu ya. Mereka juga akan berusaha membentengi supaya tidak terjadi kecurangan. Laporan pelanggaran yang disampaikan masyarakat di 2024 itu jauh lebih banyak daripada temuan yang didapat oleh Bawaslu. Padahal Bawaslu punya anggaran dari negara, punya personel dari negara, punya kewenangan. Walaupun selalu justifikasinya tandanya sosialisasi kami berhasil gitu. Padahal Oke, sekarang saya switch sedikit ini. Pilkada sudah hampir di ujung. Prosesnya sekarang sebagian besarnya atau semuanya sudah di Mahkamah Konstitusi yang ingin mempersoalkan rekapitulasi hasil, tapi proses apakah ada pelanggaran azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu itu juga oleh MK bisa dipakai sebagai dasar argumen. Apa evaluasi umum terhadap ini? 2024 itu memang problematik sejak awal ya Pak. Dari sisi pencalonan. Jangan masuk ke pencalonan deh, itu sudah di tengah. Dari sisi jadwal. Ini kan tidak efektif ya, karena ada kooptasi kepentingan politik nasional yang sangat kuat di daerah. Lakukan penetrasi di pilkada gitu ya. Berusaha melakukan penyeragaman pilihan politik menyesuaikan dengan koalisi elit di nasional. Akhirnya apa? Saluran politik di bawah itu tidak ketemu dengan keputusan politik elit. Apalagi pencalonan kita di pilkada mewajibkan rekom dari DPP. Beda-beda sama DPP bisa mengambil alih pencalonan di pilkada. Jadi evaluasi yang pertama adalah resentralisasi pencalonan yang memutus aspirasi politik daerah terhadap pilihan nasional. Yang kedua adalah persoalan terkait dengan tadi kalau ini dari sisi jadwal yang berdampak pada pencalonan. Yang kedua Pak, politisasi birokrasi dan penyalahgunaan kewenangan itu betul-betul menjadi problem di pilkada kita. Apalagi di tingkat daerah kan kepala daerah ini pejabat pembina kepegawaian. Jadi bukan hanya ada ASN yang dipolitisasi, tapi juga ASN yang berpolitik praktis. Karena dia ingin mengamankan masa depan politik dia dan promosi karir dia. Yang ketiga itu adalah ketidaknetralan kepala desa. Nah ini juga menjadi persoalan besar karena kepala desa seolah-olah menjadi mesin politik pemenangan dari calon. Politik uang juga demikian masih menjadi problem besar kita, dan termasuk netralitas penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, dan efektivitas kinerja penegakan hukum oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum terkait seperti Gakumdu dan lain sebagainya masih belum efektif gitu. Oke.
Terus hari ini kalau dilihat peta persoalannya memang hampir sama dengan Pilpres ya. Ya, Hampir 11, 12, sama, 8 namanya iya. juga di tahun Ya yang kan? sama. Jadi Satu netralitas pasti ya. Netralitas ini kan juga memang ada pengaruh pusat ya dengan menunjuk penjabat-penjabat yang sebenarnya itu affiliated dengan kepentingan-kepentingan partai. Terus yang kedua yang sebenarnya juga sangat menarik itu penggunaan santunan dan tekanan yang dikombinasikan itu juga masih terjadi tuh. Dan itu masif banget itu. Iya, iya. Ya dana-dana APBD dan macam-macam seperti itu. Terus yang ketiga yang saya lihat ini loh, tingkat partisipasi itu lemah ya. Iya, rendah. Turun banget tuh, rendah banget. Itu kenapa ya sampai gitu ya? Itu lebih dikontribusikan sebagai protes politik. Pilkada itu memang kecenderungannya angka pengguna hak pilihnya lebih rendah dari pemilihan di tingkat nasional. Karena pemilu serentak itu Pak, bayangkan aktornya kan ada eksekutif nasional, presiden, wakil presiden, ada caleg DPR, ada caleg DPD, ada caleg DPRD provinsi, caleg DPRD kabupaten kota. Jadi mesin politik itu bekerja di banyak ruang. Sementara kalau pilkada kan yang diandalkan figur. Pertama, karena dia figur, apalagi terjadi resentralisasi calon atau dropping calon dari elit, mesin-mesin politik di bawah itu kalau nggak cocok dia nggak mau kerja. Yes. Nah, karena dia nggak mau kerja, dia juga tidak menggerakkan basis kan. Nggak cocok dan dia nggak dapat bagian. Nah itu. Yang kedua adalah masyarakat itu merasa tidak ada pembeda antara pilpres dengan pilkada. Karena pemaksaan tipologi koalisi dan juga calon-calon oleh elit nasional. Jadi masyarakat tuh males gitu. Mereka juga merasa saluran politiknya itu tidak diwadahi. Sebut saja Jakarta yang populer Anies dan Ahok tidak dicalonkan. Dan ini hanya fenomena Jakarta, bukan hanya fenomena Jakarta. Di daerah lain juga demikian begitu. Kita lihat kan banyak sekali daerah yang calonnya hanya ada 2 begitu. Kota kosong juga banyak ya. 37. Walaupun sudah ada putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan presiden. Nah yang terakhir mereka jenuh. Karena kan kemarin baru capek-capek pilpres pileg, kok ada lagi pemilihan. Ketika dilihat calonnya, kok nggak ada yang sesuai dengan aspirasi saya. Jadi kejenuhan politik itu diwujudkan dengan bukan hanya mereka tidak datang ke TPS Pak, yang disebut dengan ya lazim kita sebut golput ya. Tapi protes masyarakat itu, protes pemilih atau protes voting, mereka wujudkan juga dengan merusak surat suara. Oh banyak ya? Banyak Pak, yang berakibat suara tidak sah. Yang paling tinggi itu Pak dari seluruh wilayah provinsi kabupaten kota itu Bandar Lampung. 12% lebih suara pemilih yang datang ke TPS merusak itu masuk suara. Kategori suara tidak sah. Padahal calonnya cuma 2. Itu gubernur itu ya? Bandar Lampung kota. Lalu kemudian Bangka Belitung. Untuk pemilu gubernur, angka suara tidak sahnya ini orang benar-benar orang babel kan. Ada 3 daerah calon tunggal, 2 dimenangkan kota kosong Pak. Ini masyarakatnya cerdas. 2 bubble ya? Bubble, kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Bubble tidak bebal ternyata. Lalu di Pilgub Pak, 9% suara pemilih yang datang ke TPS, padahal calon cuma 2, gampang dong milih ya. Itu suara tidak sah. Nah itu protes voting. Di Jakarta 7,7%. Di Jawa Tengah 7,4%. Padahal kalau dari studi kepemiluan, karena saya studi kepemiluan, angka toleransi itu untuk suara tidak sah itu hanya antara 2-4%. Bahkan di Pilpres, semua ya? Di Pilpres pun Pak, suara tidak sah itu hanya 2%-an. Sementara di Pilkada bisa 9% seperti di Bangka Belitung, lalu di Jakarta 7,7% bukan karena masyarakat nggak ngerti cara nyoblos, tapi karena mereka protes. Mereka nggak mau surat suaranya dimainin, dicurangi, dan mereka tahu bahwa mereka punya hak pilih, dan mereka tahu harus menghormati petugas yang sudah bekerja. Mereka datang, tapi suaranya mereka buat menjadi suara tidak sah. Baik. Teman-teman sudah melebar ke pilkada. Rezim ambang batas diruntuhkan oleh MK. Ada keleluasaan bagi siapapun, partai termasuk pemilih untuk memilih siapa the next presiden. Dan ini sangat menggembirakan. Tapi masih ada banyak kerja lain yang harus disiapkan untuk memastikan
bahwa demokratisasi bisa berjalan dan demokrasi di mana daulat rakyat bisa ditegakkan. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.